kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Shalom sahabat wanita, senang sekali bisa berjumpa bersama-sama wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang diciptakan Tuhan istimewa. Seperti apa yang kita pelajari minggu lalu, bahwa Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Saya percaya Tuhan akan berikan sesuatu yang spesial. Tuhan akan berikan kekuatan yang ekstra untuk kita mampu melakukan tanggung jawab kita sebagai penolong. Menolong suami untuk meraih cita-cita mereka, menolong suami untuk bangkit ketika dia jatuh, menolong suami dalam kelemahannya, menolong suami meraih janji-janji Tuhan, dan menolong suami datang kepada Tuhan. Wanita tidak diciptakan lemah, tetapi sebaliknya kita diciptakan istimewa. Amin. Bersama-sama katakan istimewa. 1, 2, 3, istimewa. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang perempuan, bagaimana dia tunaikan tugasnya sebagai penolong. Dia menolong anaknya yang dirasuk oleh setan. Bersama-sama kita akan belajar dari Matius pasal 15, dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan kisah ini. Perikop ini berjudul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka jawab Yesus dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Minggu lalu kita belajar bahwa perempuan itu punya tugas, punya tanggung jawab untuk menolong laki-laki. Nah, tidak hanya laki-laki saja yang kita tolong, tetapi anak-anak juga butuh pertolongan kita. Nah, sebagai perempuan kita tidak boleh menjadi perempuan yang lemah, yang gampang menyerah.
Kalau kita menjadi perempuan yang lemah, menjadi perempuan yang gampang menyerah, maka kita tidak akan bisa tolong suami dan anak-anak kita. Amin. Kita belajar dari ibu ini ketika dia mendapati anaknya, anak perempuannya kerasukan setan. Ibu ini menjalankan fungsinya sebagai penolong. Dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita itu mendapat pertolongan daripada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ketika perempuan ini datang dan memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya sama sekali. Bahkan murid-muridnya datang meminta kepada dia supaya dia tidak berteriak-teriak, meminta kepada dia supaya dia pergi. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Dia tidak pergi, dia tidak tersinggung. Banyak kali kita perempuan ini, kita lebih fokus dengan perasaan kita. Betul ya? Bayangin gimana gak tersinggung. Orang ngomong gak direken, gak diperdulikan, bahkan disuruh diam, disuruh pergi oleh murid-muridnya. Tidak hanya itu. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tegaskan bahwa dia tidak pantas untuk menerima pertolongan. Bukan Yesus datang bukan untuk menolong bangsa yang lain. Perempuan ini adalah perempuan yang tidak bertobat, perempuan asing ya, bukan bangsa Israel. Yesus jelaskan bahwa aku diutus untuk domba-dombaku yang hilang, untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsamu. Jelas sekali Tuhan Yesus menolak untuk menolong perempuan ini. Tetapi dia tidak pergi meninggalkan Yesus. Dia tetap kepada keputusannya untuk bisa menolong anaknya. Karena itu perempuan itu lebih mendekat kepada Tuhan. Di ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Kalau tadi dari jauh dia memohon kepada Tuhan, dia berteriak. Tetapi setelah penolakan yang Tuhan Yesus lakukan, justru dia malah mendekat. Ini perempuan yang hebat ya. Perempuan yang tidak gampang menyerah. Sudah ditolak malah datang lebih dekat, bahkan menyembah Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Udah tidak ditolong dikatain anjing. Kalau saya pulang dah ya cari pertolongan yang lain, udah nggak paten orang Jawa bilang. Tetapi sekali lagi saya ingin kita belajar dari ibu yang satu ini. Ibu yang satu ini hebat luar biasa. Dikatain anjing pun dia rela asalkan anaknya sembuh. Dia nggak tersinggung, yang penting anaknya sembuh. Mau dikatain apa saja, nggak peduli, yang penting anakku bisa sembuh. Dia ingin menolong anaknya dari penderitaan yang dirasakan selama ini. Karena itu dia tidak menyerah. Ketika Yesus berkata bahwa tidak pantas ya roti diberikan kepada anjing, perempuan ini berkata, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Tidak ada kata menyerah bagi perempuan ini. Dikatakan anjing pun gak popo, sing penting anakku sembuh. Bahkan dia berkata kepada Tuhan bahwa anjing kan boleh makan remah-remah, makan serpian, makan makanan yang sudah jatuh, yang tidak dimakan oleh anak-anak. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, memiliki karakter yang pantang menyerah ini untuk meraih apa yang ibu ini inginkan. Dia ingin menolong anaknya, dia ingin anaknya sembuh, maka segala macam cara dia lakukan. Ditolak dia tidak pergi, dikatain anjing,
Dia tidak tersinggung, malah dia bilang anjing pun boleh makan sisa-sisa, boleh makan remah-remah. Sampai pada akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Wanita yang dikasihi Tuhan, saya tahu ada banyak masalah, persoalan, badai yang terjadi di dalam hidup ini. Tetapi tugas kita sebagai penolong mengharuskan kita tetap kuat. Kita tidak boleh menyerah sampai kita bisa tunaikan tugas kita sebagai penolong. Kalau hari ini terjadi masalah pada suamimu, ayo ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berfungsilah seperti apa yang Tuhan rancangkan ketika engkau diciptakan. Engkau diciptakan menjadi penolong bagi suamimu. Kalau hari ini suamimu jatuh, ayo tolong dia untuk bangkit. Kalau hari ini suamimu sakit, tolong dia meraih kesembuhan daripada Tuhan. Kalau hari ini suamimu jatuh di dalam kelemahannya, diikat oleh sesuatu yang membuat dia tidak berdaya. Mungkin itu perempuan, mungkin itu kelemahan-kelemahan yang lain. Tuhan menempatkan kita di sisinya supaya kita bisa menolong dia dengan doa-doa kita, dengan pergumulan kita, dengan tetesan air mata kita. Saya percaya suami kita akan diubahkan oleh Tuhan. Suami kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Suami kita akan meraih mimpinya, akan meraih janji-janji Tuhan. Kalaupun hari ini ada anak-anak yang Tuhan percayakan kepadamu membutuhkan pertolonganmu, hai ibu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Menyerah bukan pilihan. Pilihan kita cuma satu. Kita harus bisa menolong suami dan anak-anak kita dari keterpurukannya, dari ikatannya, dari segala yang buruk yang hari ini mengikat dia. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang bersama kita, yang akan menolong kita di dalam setiap pergumulan kita, dan yang akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kuatkan dan teguhkan hatimu sampai engkau melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu, dan keluarlah sebagai pemenang. Tuhan tidak ciptakan kita sebagai orang yang lemah, yang tidak tahu apa-apa, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan tidak ciptakan kita sebagai pribadi yang bodoh. Tuhan ciptakan kita sebagai wanita yang istimewa, wanita yang kuat, wanita yang tidak gampang menyerah. Malam hari ini apapun persoalanmu, ayo datang kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
Apa yang terjadi ketika kita marah? Apa yang terjadi ketika kita tersinggung dan pergi meninggalkan Tuhan? Kita tidak akan pernah melihat pemulihan atas suami kita. Kita tidak akan pernah melihat kesembuhan atas anak kita. Kita tidak akan pernah melihat janjinya dikenapi di dalam hidup kita. Tuhan berjanji hari depan yang penuh pengharapan. Tuhan berjanji masa depan yang indah. Tuhan berjanji kebahagiaan di dalam rumah tanggamu. Sebelum kau meraih semua janjinya. Sekali lagi dengan kasih Tuhan saya ingin berkata, jangan menyerah sahabat wanita. Jangan berputus asa. Mari taruh iman, harap dan kasihmu kepada Tuhan. Saya percaya Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang mengasihi kita semua. Engkau yang sedang ada di dalam kesulitan, kesukaran, pergumulan. Engkau yang sedang ada di dalam badai atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas ekonomimu. Mari datanglah kepada Tuhan. Tetap setia dan percaya, mujizatnya pasti terjadi. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan saya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kami percaya kekuatan Kau berikan kepada wanita-wanitamu yang sedang menghadapi pergumulan, yang sedang mengalami badai di dalam hidupnya. Bapa, aku minta di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Jangan biarkan mereka menyerah, sehingga rumah tangga mereka hancur, sehingga suami tidak terselamatkan, sehingga anak-anak berantakan. Kami minta kekuatan dari tempat maha tinggi mengalir atas wanita-wanitamu. Biar malam ini Kau bentuk kami menjadi wanita-wanita yang perkasa, menjadi wanita-wanita yang bisa menolong suami dan anak-anak kami. Tuhan, terima kasih buat mujizat-Mu, terima kasih buat kekuatan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami. Kami percaya kami akan melihat janji Tuhan digenapi, asal kami tidak menyerah, asal kami tetap percaya, asal kami tetap menyembah-Mu. Kami percaya mujizat itu akan terjadi di dalam hidup kami, dan kami lihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan-Mu. Terima kasih Kau menjadikan kami wanita-wanita yang perkasa. Tidak ada lagi yang putus asa, tidak ada lagi yang lemah pengharapan. Setiap kami diberikan kekuatan yang baru. Roh Kudus-Mu menuntun kami, memimpin kami, membawa kami kepada jalan kemenangan. Dan sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami mengangkat tangan kami ke surga. Kiranya Engkau memberkati aku,
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami berdiri bersama keluarga yang kami kasihi di hadapan-Mu Tuhan. Kami wanita-wanita-Mu mewakili suami dan anak-anak. Kami terima berkat, rahmat, dan anugerah dari Allah Bapa di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat melihat kasih Tuhan dan selamat melihat kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Ibu-ibu yang butuh konseling dan doa bisa hubungi saya, Pendeta Elizabeth Lo, dengan nomor WhatsApp 08123 10 11.000. Tuhan Yesus memberkati.